Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita terbaru deklarasi Anies Capres AHY gabungan parpol koalisi perubahan lengkap. Ini menjadi satu warna baru ketika bangsa Indonesia diwarnai oleh begitu banyak kasus kekejaman atau kriminal. Kemudian muncul Partai Demokrat melakukan konferensi pers dengan Anies Baswedan yang di situ juga berarti dukungan Partai Demokrat atas pencapresan Anies Baswedan benar-benar dibuktikan ya. Oleh karena itu, AHY mengatakan dalam konferensi tersebut bahwa siap membangun perahu koalisi perubahan. AHY bahkan menegaskan bahwa proses ini proses yang tidak terjadi dalam waktu semalam, 2 malam, tetapi memakan waktu karena perlu dialog, kemudian pertemuan hati dan pertemuan pikiran. Kalau memperhatikan kata-kata dari AHY ini, tampak sekali betul-betul merupakan sebuah ekspresi jiwa yang menunjukkan adanya keinginan besar untuk perubahan dan perbaikan. Dan diksi-diksi dari AHY ini menguatkan Anies Baswedan, membesarkan jiwa Anies Baswedan untuk betul-betul menjadi seorang pemimpin. AHY bahkan mengatakan you are leader kepada Anies Baswedan. Dengan kata lain, AHY bersama dengan perahu Demokrat telah 100% bulat tekad mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dengan demikian maka perahu perubahan telah terbentuk lengkap dan siap berlayar. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan politik dalam hal ini koalisi perubahan menjadi satu fenomena politik yang penting untuk kita kaji lebih jauh. Mengingat sekalipun prosesnya cukup panjang dan itu menandakan adanya kematangan pada hari ini, sesungguhnya perjalanan koalisi perubahan ini betul-betul menjadi satu inspirasi baru dalam dunia politik, yang mana antara partai politik tidak terjadi yang namanya sikut-sikutan untuk jadi yang terdepan. Justru kita melihat saling lempar penghargaan dan pujian antara pimpinan partai politik, sekalipun dalam beberapa hal itu tampak seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa ada satu kesamaan tekad untuk Indonesia yang lebih baik dan berubah. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan partai-partai yang lain atau koalisi-koalisi yang lain, selain nadanya terdengar tampak ya tidak begitu terang dan jelas, mereka juga masih berkutat pada persoalan internal yang sepertinya deadlock. Mereka tidak bertemu pikiran dan hati, bahkan dialog seringkali buntu. Hanya saja ke depan media seakan-akan mereka adalah ya kelompok yang solid, kelompok yang punya agenda, namun realitanya masyarakat dapat melihat bahwa itu belum betul-betul bisa dibuktikan. Kemudian, kalau kita bertanya, apakah mungkin koalisi perubahan ini betul-betul memberikan satu jaminan perubahan? Maka jawabannya adalah mungkin. Mengapa? Pertama, Anies Baswedan adalah sosok yang memiliki kecerdasan, dia dibenci oleh orang tanpa alasan, dan dia dihambat sedemikian rupa jalannya untuk tidak menjadi calon presiden. Apalagi presiden ya, calon presiden saja kalau bisa dihambat. Tetapi dalam perjalanannya, entah bagaimana caranya, bahasa orang semesta bekerja, Anies Baswedan semakin berjaya. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, koalisi yang ada di dalam perubahan, Demokrat, PKS, dan Nasdem merupakan partai yang secara sistem sangat mumpuni, bahkan solid. Oleh karena itu, berhimpunnya tiga partai ini akan memberikan satu warna dan arah baru koalisi ke depan yang tidak semata-mata transaksional. Sekalipun kita memahami bahwa di dalam politik demokrasi tidak satupun sebuah upaya politik yang bisa dilepaskan dari ketersediaan logistik ataupun modal. Dan itu hari ini yang sama-sama kita bisa lihat. Namun yang terpenting sebenarnya adalah apakah modal-modal itu diperoleh dengan cara yang tepat ataukah membabi buta.
Ya, kalau kita lihat fitnah yang mengarah kepada Anies Baswedan itu tidak sekali dua kali, namun dalam kenyataannya bisa dijelaskan dengan terang benderang. Yang ketiga, kecintaan masyarakat kepada Anies Baswedan. Kalau ditanya masyarakat yang mana, ya yang ada di video sajalah, minimal itu bisa jadi gambaran ya, daripada kita bertanya-tanya rakyat yang mana. Sebab kalau mau keliling dari Sabang sampai Merauke itu waktu seminggu tidak cukup ya. Masyarakat nampak sangat mencintai, penuh harap agar Anies Baswedan bisa menjadi presiden pada 2024 nanti. Video-video yang menunjukkan antusias masyarakat bertemu dengan Anies Baswedan sudah cukup menjadi sebuah representasi bahwa sebenarnya arus masyarakat menghendaki perubahan. Dan jalan untuk mewujudkan perubahan itu hanya mungkin kalau presidennya Anies Baswedan. Begitu pikiran dari mereka yang mendukung Anies Baswedan. Lebih jauh sahabat sekalian, Anies Baswedan sebagai sosok yang begitu cerdas selalu mampu memberikan ya sensasi intelektual ya, bisa dikatakan seperti itu. Terakhir di dalam konferensi pers itu Anies Baswedan membuat sebuah pantun yang bunyinya seperti ini. Pergi bersama mencari arah, arah biduk menjaga selamat. Doa dan ikhtiar membawa berkah, siap berlayar bersama Demokrat. Itu adalah sebuah pantun yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan siap untuk memimpin koalisi perubahan, terlebih telah lengkap dengan dukungan Demokrat, maka perjuangan daripada koalisi perubahan mencapreskan Anies Baswedan telah betul-betul siap untuk lepas landas, membawa masyarakat pada satu kondisi yang lebih baik, lebih bagus, dan berubah menjadi semuanya lebih adil, lebih tertata, lebih aman, dan tentu saja lebih sejahtera. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.